Tamu kita hari ini luar biasa sekali. Dia Dr. Yahya Ling yang sejak lama sekali saya kagumi dari kejauhan, tapi beliau ini sudah di luar jangkauan manusia normal karena beliau ini sudah menjadi, kalau saya bilang bukan konduktor lagi, tapi maha konduktor. Dan kebetulan saya beberapa waktu lalu nonton filmnya Leonard Bernstein. Ya, ya, saya tidak menduga waktu itu kalau ternyata Anda punya hubungan yang luar biasa dengan tidak kurang orang Leonard Bernstein. Leonard Bernstein itu buat saya bukan hanya konduktor, beliau juga pianis, tapi ada juga, ya, dan juga menurut saya dia music educator. Ya. Acara yang di televisi itu kan, waduh, dibukukan juga kan bakal. Nah, Dr. Yahya Ling, sebagai awal pembicaraan kita yang luar biasa ini, tolong Anda ceritakan tentang hubungan Anda dengan Leonard Bernstein. Saya nyebut namanya itu sudah tergetar. Ya. Silakan Dr. Yahya. Nah, saya ini senang sekali bisa datang ke sini di podcast. Waktu saya selesai sekolah di Yale, dapat Doctor of Music in Conducting. Oh, conducting ya? Ya, in orchestra conducting. Bukan piano. Bukan, piano itu master di Juilliard. Tapi ada satu lagi master sama dokter itu conducting, orchestra conducting dari Yale. Guru saya itu di Yale, ya di Yale. Otto von der Müller itu guru saya, profesor dari Jerman yang paling ternama. Banyak murid-muridnya bagus seperti Alan Gilbert, semua yang dibawa sama dia. Jadi saya selesai di Yale itu disuruh pergi ke Tanglewood karena Tanglewood itu kayaknya meka untuk konduktor. Yeah. Itu semua orang yang hebat-hebat seperti Leonard Bernstein sendiri, Seiji Ozawa, Zubin Mehta, Claudio Abbado kalau nggak salah juga pergi sana. Ya. Wah, semua pergi ke Tanglewood. Kenapa? Di Tanglewood itu biasa discover. Jadi orang lihat, ini yang bagus. Jadi bisa terus karirnya bagus. Jadi banyak orang mau ke Tanglewood, cuman susah masuk Tanglewood. Saya waktu itu mau masuk belum jadi fellow, jadi 79 ya, sampai dikasih full scholarship. Full scholarship itu cuman waktu guru-guru yang guest conduct Boston Symphony di Tanglewood ngajar kita. Nah, salah satu yang mau volunteer untuk ngajar anak ini, murid-murid konduktor, itu Leonard Bernstein. Dia itu paling senang bawa anak muda. Jadi waktu saya Anda nonton filmnya? Ya, sudah. Tapi saya waktu itu cuman murid baru mulai, masih takut-takut kan. Begitu semuanya yang dipilih kan mesti kondak, cuman 15 menit. Dikasih lihat, dikasih di masterclass. 15 menit satu orang. Saya ambil ini lotre. Dapat nomor 1. Wah, saya ini apa? Anda harus kondak apa? Kondak. Saya udah pilih, dia bilang kondak apa? Saya mau kondak Brahms Symphony No. 4. Nomor 4. Gila. Iya. Itu susah. Ya paling sulit. Yang susah ya, tapi paling indah kan. Iya. Terutama bagian Tapi Leonard Bernstein waktu itu saya nggak tahu, saya bilang saya karena baru kondak di Yale. Saya udah ada konsep pakai Brahms No. 4. Saya bilang ini saya mau kondak nomor 4 itu Brahms. Bernstein bilang silakan. So saya mulain kondak. Udah 5 bar ya. Stop. Kamu mesti kondak musik, jangan kondak kasih beat katanya. Jangan hitung-hitung aja, mesti express music. Dia langsung dia lihat kasih. Saya ada foto nanti kalau saya kasih bisa taruh di audience. Itu dia orangnya bukan main. Langsung dikasih gimana ditanya. Saya terus tentu diajar. Wah, dia senang sekali. Kok itu bisa perubahannya banyak sekali. Dia ingat sesudah minggu itu dia kondak Mahler 9 sama Boston Symphony. Di
Di Boston, Tanglewood sama Boston Symphony. Di Tanglewood. Wah, kira-kira 10.000 orang yang datang. Ya. Saya abis itu bisa disuruh sama orang, kamu ke belakang ya, lihat ke dressing room, Mr. Bernstein, semuanya murid-murid dan mesti congratulate. Ya. Kita semua duduk di situ ya, sampai nggak bisa ngomong, nggak bisa apa, kayak ada yang nangis. Karena apa? Terlalu terharu. Iya, karena dia punya Mahler 9 itu paling bagus. Udah gitu, sampai sekarang saya nggak pernah dengar konser lagi yang seperti itu berharu seperti yang itu. Mahler 9 itu yang terakhir. Semuanya tenangnya sampai habis ya, nggak ada yang goyang. Semuanya duduk, ada yang nangis, ada yang apa. Udah gitu selesainya, lama sekali baru tepuk tangan. Begitu saya pergi ke belakang ya, langsung saya tarik dia. Cuma saya tanya kamu ya, kalau kamu ketemu orang besar gitu, habis konser yang begitu besar, mau ngomong apa? Congratulations, nggak nyamak kan, nggak bagus kan? Bravo, nggak bagus. Bravissimo, nggak bagus. Amazing, nggak gitu. Saya nggak ada ngomongan, nggak bisa ngomong hatu, karena terlalu kagum sekali. Lalu saya pergi dia ingat saya. Ini ya. Saya ingat kamu kondak Brahms nomor 4 itu. Bukan main perubahannya bagus. Lalu dia peluk saya, dia bisik saya. Kamu nanti akan menjadi konduktor yang besar. Wah, saya kaget, saya mau pingsan. Karena ketemu orang gitu dibilang gitu. Iya. Tapi saya kenapa? Dari waktu itu saya jadi dari dikasih encouragement, apa namanya itu? Motivasi, penyemangatkan. Ya, penyemangatkan. Jadi saya bisa belajar yang lebih bagus, jadi kerja yang lebih bagus, supaya buktikan. Padahal Anda sudah fellow waktu itu. Belum. Tapi ya? sesudah itu, dia begitu bilang itu, tahun depannya saya diundang jadi fellow. Namanya juga Leonard Bernstein Fellow. Jadi dia yang bayar semua. Saya punya tuition, semuanya apa, yang kan tinggal di situ semuanya free waktu jadi fellow. Jadi saya juga konser. Waktu saya konser, siapa yang ajar saya? Seiji Ozawa, Andre Previn, Sir Colin Davis. Ya ampun. Saya kondak apa? Dvorak nomor 7 Symphony, Don Juan. Susah kan itu? Iya. Nah, tapi orkestra main, itu orkestra pemuda punya. Saya pimpin, tapi Leonard Bernstein yang kasih itu saya punya Leonard Bernstein Fellowship. Sesudah itu, saya kan sudah selesai. Tapi saya nggak tahu, begitu saya mesti tulis surat satu katanya kepada Leonard Bernstein, bilang terima kasih karena dia kasih saya punya fellowship. Saya kirim ke address rumah di New York. Dia dibalas loh sama asistennya. Ini Leonard Bernstein, kamu sudah lama, nggak tahu kemana. Kebetulan ya, kamu tulis surat ini, dia mau tanya kamu nanti mau jadi apa, siapa yang bisa bantu apa. Wah, saya itu bukan main, kenapa Leonard Bernstein ya begitu? Iya. Agung begitu hebat. Mau saya anak-anak bantu biasanya saya. arogan kan? Ini enggak, sama sekali enggak arogan dia. Udah gitu setelah itu dia undang saya kemana? Ke LA. Dia jadi LA Philharmonic Institute punya director. Saya diundang jadi fellow lagi sekali. Tapi waktu itu saya sudah kerja di San Francisco Symphony sebagai associate conductor. Dia senang karena saya sukses di San Francisco. Dia diundang ke Hollywood. Jadi saya diundang sama Hollywood. Saya masih ingat tuh. Saya diajar ya. Brahms Haydn Variation sama dia. Satu-satu diajar. Tapi kan Brahms Haydn Variation kan untuk piano tuh. Iya, tapi kan ada orkestra. Ada. Iya. Yang bikin siapa? Brahms. Brahms sendiri. Ya, saya punya doktoral thesis itu compare piano sama orkestra. Saya baru tahu loh. Iya, kalau ada. Biasanya kan ya Liszt yang bikin Liszt ya. Enggak, itu dia 2 piano. Brahms itu 2 piano yang Haydn Variations. Haydn ya? Haydn, bukan Handel ya? Bukan. Ya kalau Handel. Haydn ya lain ya. Bukan Paganini juga kan? Iya, bukan. Haydn Variation, ya Brahms bikin Paganini, saya juga main Paganini Variation. Itu Haydn Variations juga saya pernah main sama. Tahu nggak saya main sama ya Haydn Variations? Yefim Brofman. Lagi di piano 2. Ya, saya pernah main dia. Udah gitu ya. Waktu itu Haydn Variation diajar sama dia. Saya setiap hari diajar. Datang ke rumahnya, kasih lesson, analisis. Waduh, analisisnya bukan main. Iya, kalau dia apa? Dia bilang saya bukan analisis sebagai conductor. Saya ini komposer.
kan yang bikin Oh iya, West Side Story. West Side Story, Symphony, semuanya itu yang bagus-bagus. Serenade yang bakal juga bagus sekali itu. Dia bilang, saya lihat ini komposisi seperti apa. Seperti ini, dokter, operasi, semua paling, tapi mesti jadiin lagi satu. Udah gitu mesti jadi hidup. Itu orang sudah meninggal ya, dioperasi jadi apa namanya, autopsi tapi mesti kasih hidup. Resusitasi. Iya. Udah gitu dia bilang ya, itu yang penting tuh kamu tuh ya, belajar analisis semua, tapi kalau waktu perform mesti dihidupkan. Itu kamu mesti merasa hidupnya, itu musiknya artinya apa, bukan audiensnya apa. Jadi kamu mesti apa namanya, hati orang digerakkan, move, ya, digerakkan, benar itu. You stir the soul, you move the heart. Iya, itu Bernstein paling bisa dia. Karena dia kalau kondak ya begitu emosi ya, bukan main. Sudah kayak telepati emang kita. Iya, sama sekali. Dan analisanya dia bukan main. Saya kira ya dia karena orangnya kan emosi. Saya bilang orang emosi biasa nggak gitu analis. Waduh, dia itu analisnya seperti apa? Bukannya kalau guru saya itu Müller juga gitu, orang Jerman kan, analisnya paling bagus. Tapi cuman yang lain yang kontaknya yang saya tahu cuman Leonard Bernstein yang begitu teliti analisisnya. Tapi sesudah analis dia bisa kasih saya bagaimana expression. Saya kontak Drama Celebration di Hollywood Bowl. Wah, 17.000 orang yang datang. Udah gitu, yang paling penting itu waktu itu saya diajar sama dia Mahler Symphony. Dia yang kan nomor berapa? Mahler Symphony kan yang pertama. Saya pertama dengar dia punya nomor 9. Oh iya. Ini kali saya ada nomor 5. Oh. Apa yang ada Adagietto-nya. Yang Jack of Venice. Wah, itu yang paling bagus, yang terharu. Tapi saya waduh, diajar gitu sama Amen Orchestra, dia lalu. Lagi satu yang paling saya kesan sekali ya. Paling kesan apa? Waktu dia rekam lagi West Side Story, Symphonic Dance, sama Los Angeles Philharmonic. Dulu kan pertama kali sama New York Philharmonic. Kedua kali ini sama Los Angeles Philharmonic, dia pimpin sendiri. Kamu bayangkan ya, saya duduk di situ guru lagi belajar West Side Story. Lihat komposer sendiri yang pimpin, lagi rehearsal, lagi latihan. Udah gitu recording, rekaman, kita juga di situ. Konsernya kita juga di situ. Jadi komposer, konduktor, orkestra semua jadi satu. Itu pengalaman itu nggak bisa nggak bisa diulang. Nggak bisa diulang juga nggak bisa dibeli. Iya. Kamu banyak uang apa juga nggak bisa. Nggak bisa. Nah, ya. itu saya lihat waktu itu ada anak teman-teman saya yang belajar lagi dengar nangis, terharu sekali. Ada sekarang juga menangis kan? Iya, itu. Waduh, waktu dia konak itu ya, begitu sempurna, begitu cantik sekali. Cara dagingnya sendiri. Iya, kan? Karena dia kompos sendiri lagi. Itu inti sarinya yang dia mengerti. Sesudah itu, saya kan, itu kan tahun berapa? 1982, ya. Terus 1993, saya pertama kali kondak New York Philharmonic karena Kurt Masur yang undang saya. Kurt Masur itu yang kedua yang saya punya mentor. Pertama Leonard Bernstein, Kurt Masur, dan Dohnányi yang undang saya ke Cleveland. Iya. Kurt Masur tanya saya, kamu nanti tahun 99 itu kan dia banyak book ya. Kamu nanti akan kondak New York Philharmonic yang saya undang, kan dia music director. Saya diundang guest conductor. Di Central Park, tahu Central Park itu besar sekali. Yang datang kira-kira 300.000 orang. Itu di taman Central Park itu. Iya, tapi itu akustik. Amplification. Oh, pakai ya, makanya kalau enggak. Ya itu di luar kan. Iya. Tapi itu ya, dia bilang kamu mau kondak apa? Saya bilang udah dah, saya kondaknya setengah, second half Tchaikovsky 4. Tapi first half saya mau apa? Saya mau sekali kondak New York Philharmonic selama umur saya masih hidup, sekali aja. Apa yang saya mau kondak sama New York Philharmonic? Bernstein Symphonic Dances West Side Story. Karena dia di situ pernah kondak pertama kali. Lagi saya belajar dia di LA,
Dia juga kontak itu. Jadi saya bilang, mau sama. Dikasih saya sama Masur. Waduh, saya konser itu bukan main itu nyak flamen itu tom pom pom bempirom pom. Itu kayak semuanya goyang-goyang semua. Audiens juga gitu semuanya. Itu yang paling hebat. Waktu itu Bensen masih hidup. Tahun berapa ya? 93. Nah, sudah meninggal. Jadi dia nggak sempat menyaksikan dia di situ nggak? Di New York memainkan. Tapi waktu kalau nggak salah, tapi dia sudah lihat saya punya konser yang tempat lain, bukannya waktu itu, bukannya West Side Story. Tapi bukan West Side Story. Ya, bukan. Belum, ya, Mahler Symphony No. 5. Ya. Itu Brahms Side Variation. Itu dia sudah lihat. Dia senang sekali kalau saya kirimin saya punya rekaman apa gitu. Dia lalu lihat saya punya review, aduh bukan main. Itu sama Youth Orchestra begitu bagus gitu ya. Kan saya yang pendirikan San Francisco Symphony Youth Orchestra, juga Cleveland Orchestra Youth Cleveland Orchestra. Juga dua-duanya saya yang mendirikan. Saya pendiri music director. Jadi saya bawa anak-anak itu beribuan orang saya setelah berapa puluh tahun kan. Saya juga diundang untuk San Francisco Symphony Youth Orchestra untuk main konser bakal siapa? Her Majesty Queen Elizabeth II. Ratu Inggris okay. Elizabeth kedua itu datang ke San Francisco, saya yang dipilih sama mayor itu wali kota Dianne Feinstein supaya kondak bakal Queen. Apa? Oh macam-macam semua. Ada yang populer, ada yang paling apa? Tony Bennett singing. Tahu Tony Bennett? I left my heart in San Francisco. Mary Martin, Beach Banquet Babylon. Tony Bennett sendiri aja. Iya, rehearsal sama saya. Itu Queen duduk di situ sama Duke, sama Mayor Feinstein. Saya dapat surat dari Buckingham, dari piagam dari San Francisco. Itu jadi saya puji Tuhan karena saya dikasih kesempatannya. Bukan saya ketemu Bernstein, bisa untuk Kurt Masur, Dohnányi, Müller. Wah itu semua yang lagi itu ya, yang penting itu Pak. Kurt Masur sama Dohnányi itu orang Jerman, nggak gampang. Orang Jerman itu. Sebenarnya ini bukan orang Bulgaria yang. Asalnya, tapi dia udah tinggal di Jerman. Jadi terus ya. Tapi dia nggak Amerika kemudian kan? Enggak, dia Amerika cuma jadi music director Cleveland aja. Tapi tetap warga negara Jerman. Jerman terus. Apa mati juga di Jerman. Meninggalnya di Jerman, di Munich. Bukan main itu. Itu orang juga analisis. Itu orang Jerman yang bisa percaya sama. Kenapa? Saya mau tahu, saya mau tanya ya. Kenapa mereka lihat saya ada talent? Seperti Jerman punya tradisi, kan Jerman tradisi paling kuat. Beethoven, Mahler, Brahms, semua dari Jerman. Kenapa? Saya mau tanya, Pak Jaya. Kenapa dia bisa melihat saya gini? Kenapa saya ada yang lainnya? Ya saya nggak tahu ya, apa yang dipikirkan oleh itu Dohnányi ya? Enggak, bukan aja. Semua orang Jerman. Dohnányi sama Masur kan, dua orang Jerman. Lagi saya diundang ke Jerman, pertama orkestra yang pimpin itu, yang orkestra yang kedua paling tua, namanya Leipzig Gewandhaus Orchestra. Itu saya punya debut. Apa? Di Europe. Main apa? Eropa. Nah, lagu pertama, Barber, Overture School of Scandal. Kedua, Prokofiev, Concerto No. 3. Ampun, yang main Ketiga, siapa? orang ini, saya lupa namanya, dari Rusia. Waktu itu masih East Jerman, belum masih Uni Soviet. Ya masih Soviet punya ini, orang Soviet. Ketiga apa? Yang terakhir, Sibelius No. 2. Kedua, Symphony. Waduh, saya dikasih gitu, senang sekali ya. Karena nggak pernah di Europe saya kena. Dulu kan di Amerika semua orkestra yang paling bagus sekali saya pimpin. Tapi di Europe pertama kali itu di Leipzig. Tapi Leipzig yang paling ada tradisi. Karena Masur lihat saya kondak Schubert nomor 5 di Youth Orchestra di San Francisco. Dia terkagum, dia langsung panggil saya ke sana. Udah gitu ya, waktu itu jadi saya bilang kenapa saya ada perasaan seperti Jerman. Saya sekarang baru tahu. Karena saya dilahir di Indonesia. Kamu nggak percaya saya? Karena apa? Di Indonesia itu saya dikasih eksposisinya apa? Tradisi dari Europe, dari Eropa. Karena orang Belanda dari sini lama. Saya punya ayah belajar di sekolah Belanda. Tapi dia banyak musik-musiknya dibawa dari ke rumah, dikasih saya denger. Kasih denger radionya juga Belanda, BBC.
Apa-apa semua. Saya dari kecil dengernya semua tradisi dari Eropa. Tapi yang bagus ya dikasih. Jadi di Indonesia sudah diperkembangkan juga. Guru-guru saya juga. Guru pertama saya yang belajar piano apa? Ibu Susi Juandi, Oh, ya. Tante T di kamarnya. Kedua siapa? Bapak Rudi Laban. Oh, Itu direktur YPM. Yang mentor saya di Indonesia apa? Ibu Irawati Sudiarso. Itu 3 yang paling penting bakal saya di Indonesia. Nah, Tante T itu dari mana? Ibu Juandi, lulusan Konservatorium Amsterdam. Yang mana? Aduh, siapa? Susi Juandi, Oh, Suci Wadi, ya. lulusan dari Konservatorium Amsterdam. Iya. Jadi Belanda punya itu, apa yang tradisi dari Eropa itu dikasih saya. Kedua, Pak Rudi dari mana? Paris. Paris. Kasih Paris punya. Nah, Tante Ira mana? Timur. Pribadi, and Iya, also Holland juga. Di Holland juga. Dia mulainya kan belajar di Belanda. Baru ke Amerika. Jadi dua. Dulu sekolahnya Konservatorium di Belanda. Di mana? Amsterdam. Amsterdam. Terus pergi ke pribadi di 2. Jadi 2 ada. Jadi mereka Jadi memang semua akar Anda itu Eropa. mereka kasih saya punya tradisi Eropa. Jadi segitu saya udah dalamnya ada itu dasarnya. Sudah ada DNA-nya. DNA-nya dari Indonesia Iya, dan iya. Belanda. Lagi saya rasa ya, sampai sekarang saya balik lagi ke Indonesia. Banyak orang ketemu orang Indonesia. Saya pimpin Indonesia orang yang main piano, apa yang main klub. Semua itu musikal sekali. Iya. Kamu dengar mereka aja nyanyi Iya, aja. iya. Begitu nyanyi begitu enak. Iya. Mana ada orang bikin Bengawan Solo. Aduh, itu bukan main itu lagu kan? Iya. Iya nggak? Begitu musikal. Iya. Ya. Memang Jadi betul. saya rasa tuh itu saya punya perkembangan ya dari kecil. Lahir Nah, di karena Jakarta. Anda demikian dekat dengan Eropa, pendapat Anda tentang Herbert von Karajan? Wah, itu saya pernah ketemu. Iya. Ya. Gimana? Bagus sekali karena dia punya tradisi ya, apalagi Beethoven. Saya dengar banyak rekaman dulu. 3 kali Beethoven cycle dia record. Dia rekaman kan 3 kali. Saya dengar semua. Saya tuh itu semangatnya bukan main. Apalagi nomor 4, nomor 5. Waduh, bukan main. Tapi saya pikir ya, rekaman ya biasa ya, bisa dibikin-bikin, dibagusin. Begitu lagi di San Francisco, manajer di San Francisco Symphony bilang saya, Yahya ini ya, Herbert von Karajan nanti mau datang sama Berlin Philharmonic. Datang ke LA. Saya di San Francisco. Kamu mau nggak pergi beli? Kalau mau saya beli karcis nanti sama-sama. Saya bilang mau dong, Karajan kamu. Kenapa? Sebenarnya saya sudah pernah lihat Karajan kondak. Waktu saya masih di Yale, sekolah di Yale, guru saya sama saya nyetir mobil, guru saya juga pergi, Müller. Dia pimpin apa tahu nggak? Verdi Requiem. Bukan main. Yang siapa? Jose Carreras yang nyanyi. Mirella Freni. Wah, itu bukan main. Tapi ya, waktu saya dengar Verdi Requiem saya masih selalu muda. Ya. Sekarang ya saya sudah pernah kerja di San Francisco. Anda sudah ngelakoni. Iya, sudah pernah pemimpin konser. Ya. Lagi Bernstein juga ajar gitu. Sekarang saya mau compare di Bernstein. Tapi dia waktu saya di sekolah di Juilliard, dia pernah datang sekali waktu dia pimpin Verdi Requiem, dikasih masterclass. Saya bukan jadi konduktor, saya pianis kan. Saya punya temen namanya Myung Hun Chung, kamu dengar kali? Dulu dia di Bastille dia punya music practice. Dia diajar sama dia, masterclass. Waduh, bukan main ajarnya. Dia lagi pimpin apa? Don Juan. Udah gitu ya, dia ke Carnegie Hall, Verdi Requiem. Saya terharu sekali. Tapi waktu itu 83 saya sudah mulai kerja di San Francisco. Dia bilang mau nggak datang dengar Karajan? Saya mau. Cuma programnya apa dulu dong? Coba. Programnya apa? Beethoven Symphony nomor 6. Beethoven Symphony nomor 5. 6, 5. Oke. Saya bilang paling dulu. Saya mau lihat Karajan kondak Beethoven gimana. Begitu ada 2 konser. Kedua malam mau nggak nonton? Saya mau loh. Apa? Malam 9. Pimpin 9. Dia itu ya keluar aja sudah susah karena udah tua. Udah gitu pakai tongkat ya. Ini yang udah gitu setengah duduk kondaknya. Tapi yang orkestra main itu yang masih apalagi yang Beethoven
Dia pilih konservator yang paling bagus. Kita biasa kalau Mahler lebih susah, pakai konservator yang paling bagus. Dia enggak. Konservator yang kedua main Mahler. Yang ke satu main Beethoven. Kenapa? Beethoven itu spiritnya, semangatnya, cuma orang yang Jerman kayak seperti gitu Berlin baru bisa keluar. Kamu bisa, saya dengar itu ya, saya kira itu Beethoven pasti ininya spiritnya di situ. Kayaknya ada dihantui di semua orang. Karena begitu kuat sekali itu karya, nggak bisa goyang udah kodaknya juga. Tapi orkestra itu. Bagaimana seorang bisa, kalau yang berlima oke. Ya. Tapi nomor 6 itu kan dua-duanya susah kan? Susah, 6 juga paling susah. Iya. What 6 I think the most difficult. Kamu itu paling tahu ya. Orang Indonesia nggak tahu gitu. Cuman Pak Jaya yang tahu. Oh iya, karena nomor 6 Tuh, nggak ada orang yang tahu. Kira-kira orang nama gampang tidak. Paling susah itu. Saya pertama kali diundang ya, St. Louis Symphony waktu saya San Francisco. Dia bilang mau gas kendak di St. Louis Symphony. Terus saya punya bos Edo de Waard saya. Programnya apa? Saya bilang dia mau saya kendak Beethoven 6. Jangan pergi dia bilang. Terlalu susah. Kapal pertama kali ya. Mereka belum kenal kamu. Nggak boleh. Nomor 7. 7 bisa. Aduh. Saya sering. Nah 7 ya, saya bawa ke Cleveland, tour kemana-mana. Paling terakhir ya, saya kondak di Kennedy Center sama Cleveland Orchestra. Waduh itu orkestra nomor 7? Iya, Cleveland itu bukan main nomor 7. Kan, Jotzel itu pimpin dulu kan. Jotzel? Yang dulu yang pimpin kan. Itu Anda belum ya? Dia sudah meninggal lama. Saya pimpin Cleveland di tour. Tapi waktu itu di Kennedy Center. Iya. Main nomor 7. Iya. Sebelum habis itu, sebelum habis begitu, teram. Sebelum habis semuanya udah bangun menteriak semua. Aduh itu Cleveland saya nggak heran. Kok belum habis terakhir itu udah keluar. Itu yang saya paling terharu di situ. Cleveland itu bukan main. Kalau main itu klasikal ya. Seperti Beethoven, Mozart, semua. Nggak ada yang lawan di Amerika. Cleveland. Iya, Cleveland. Cuman yang compare-nya Vienna, Philharmonic, Concertgebouw bisa. Berlin aja kadang-kadang alusnya masa kalah sama Cleveland. Itu Cleveland paling alus dulu ya. Sekarang nggak tahu sih saya. Dulu waktu zaman Jotzel, zaman Dohnányi, ya, terus masih ini disimpan tradisinya. Jadi saya belajar situ. Kamu tahu saya situ 38 tahun. Semua rahasianya tahu. Belajar mereka. Konservatornya juga ganti 3. Saya di situ berapa puluh tahun. Konservatornya udah kan. Yang pertama meninggal. Ganti 1 lagi. Berapa puluh tahun. Baru ganti. Semua konservatornya yang panggil saya pimpin. Prinsipal juga gitu. Itu karena saya lihat itu tradisinya bukan main. Karena dapat. Dari Jotzel. Jotzel itu spiritnya, dia pimpinnya sampai ketat sekali. Sampai paling bagus, paling sempurna. Abado saya senang, cuman saya nggak kenal. Oh, nggak kenal. Belum cuma. Saya kenal Franz Wurst. Saya kenal Abado yang saya terharu waktu dia main Brahms nomor 4. 4. Bagus. Tapi saya kenal siapa? Satu orang Italian konduktor lagi. Namanya Riccardo Muti, tahu dong? Ya. Bagus ya itu. Wah, karena waktu tahun apa aja denger dia main apa? Dengar dulu ya. Iya, oke. Saya waktu 85 ke Cleveland. Saya punya debut di Cleveland Orchestra. Surprise, Dohnányi sakit. Saya langsung ambil konsernya. Sibelius nomor 2. Itu kutu, waduh. Iya. Semuanya kaget, bagus. Saya terus gitu, tahun itu ya, setelah sukses itu yang debut di Cleveland, saya diundang Boston Symphony. Boston Pop dulu. Waktu itu siapa yang music director? Boston Pop tau ya? Dulu kan Arthur Fiedler. Sekarang kan John Williams tadi gitu, John Williams waktu itu. John Williams yang bikin itu, film, kan? Semua Star Wars. Dia diundang saya ke sana, saya bawa Joshua Bell ke sana. Tahu nggak Joshua Bell? Joshua Bell waktu April main sama saya, 85, umur 17. Saya yang banguni dia. Nah, dia berapa 2 bulan yang lalu masih telepon saya. Ayahnya saya masih ingat teman-temannya di Cleveland, saya umur 17, kamu yang bawa. Saya bawa dia ke Boston Pops, di Boston Symphony Hall. Udah gitu, Novembernya Ozawa
undang saya. Oh, salah. Wah, undang saya, dia kan musik director. Dia undang saya ke Boston Symphony. Boston Symphony itu saya main, begitu dipanggil balik lagi. Betul nak? Sesudah balik itu, siapa yang panggil saya? Philadelphia. Jadi 1 tahun itu saya debut nomor 1 Cleveland, nomor 2 Boston, nomor 3 Philadelphia. Desember Philadelphia. Yang musik director siapa? Ricardo Muti. Dia mau karena dia dengar saya punya sukses di Cleveland dan di Boston, undang ke Philadelphia. Philadelphia saya, waduh itu orkestra bukan main, waktu itu masih Ormandy baru selesai. Jadi Ormandy sudah retire, Muti baru datang. Tapi soundnya itu Philadelphia. Tahu nggak siapa dia minta main saya symphony apa? Brahms nomor 1. Waduh. Begitu saya mulai, pam. Udah aja kaget. Waduh, stringnya bukan main, kayak di apa? Pakai selimut di iniin. Di suaranya gitu bagus. Begitu tebal, begitu ekspresif. Bukan main itu Philadelphia. Lain suaranya main. Karena Ormandy yang pimpinkan dulu lama. Sekarang Muti Anda datang. bisa, andai kata Anda matanya ditutup ya, yang nggak boleh lihat ya. Kemudian Apanya? Anda pokoknya nggak boleh lihat ya. Tapi saya perdengarkan orkes-orkes itu Anda bisa. Oh, banyak kan bisa. Bisa. Ya. Oh ini Nggak? Kalau cuma yang saya biasa pimpin, Iya. kan kayak New York, Cleveland, Chicago, Itu Anda langsung bisa. Boston, Philadelphia bisa, San Francisco kadang-kadang saya bisa, LA bisa. Tapi yang Europe itu saya bisa, kayak seperti Berlin, Vienna atau Bisa, ya? Bisa. Tapi ya sekarang ya, saya kalau biasanya lebih bisa dengar apa? Kalau saya ke konser hall, lain sama rekaman. Saya kalau dengar mereka ya di Carnegie Hall sepertinya. Nah, saya lebih gampang ini membedakannya. Gitu. Tapi Muti itu ya waktu itu ya baik undang saya. Waktu itu terus, itu kan tahun 85. 88 saya dikasih satu piagam ini, hadiah ya, apa namanya, award itu. Namanya Silver Award for Conductors, the best conductor in United States. Itu hadiahnya apa? Dikasih ya uang waktu itu tahun 88 $50.000. Kamu boleh pakai itu uang, cuman bukan main-main, bukan jalan-jalan ke Bali atau kemana. Semua mau apa? Bakal belajar. Jadi saya pakai uang itu belajar kemana? Kemana? La Scala, Milan. Saya lihat Muti kondak opera. Apa? Kalau nggak salah ya, tunggu ya lupa ya. Verdi atau Puccini? No. I think it's I think it's Verdi. Yeah. And then at that time the rehearsal siapa yang pimpin? Ross Jesvensky. Pimpin Tsar of Sultan. Udah gitu saya pakai uang Anda lagi pergi pernah, kemana? Royal Covent Garden tahu nggak? Ya, Di London. Saya lihat apa yang kondak itu. Bernard Haitink. Siapa? Haitink. Saya Gila, dikasih karena uang itu bisa pakai. Maaf, saya bilang. Anda kan dekat sekali dengan Bernstein. Iya. Waktu dia ribut sama Glenn Gould. Iya, tahu itu semua bilang. Dia kenapa? Anda gimana Glenn tuh? Gould ya, maunya in 6, pukul 6. Kan itu Brahms, piano concerto ya. Yang nomor berapa? Nomor 1. Nomor 1. Banyak trilnya. Bukan, nomor 1 itu ya. Banyak trilnya. Kan ininya di depannya 64 kan. Jadi 64 itu bisa 6, bisa 3, bisa 2. Susahnya kan di situ. Iya. Terus. Tapi si ini apa, Glenn Gould maunya main pelan. Jadi Bernstein mesti kendak in 6. Nah, pam pim pam Tati ter. Tapi kan biasanya pam pim pam. Iya. Papi pelim pam pa. Jadi mereka argue, tapi Bernstein ya orang besar. Orang besar itu dia kasih, karena Glenn Gould terlalu talented. Iya. Terlalu talented sekali, jadi di
Dikasih dah main pelan, saya ikutin aja. Tapi Cuman dia bilang dulu. Nah, bilang dulu. Ini bukan set tempo saya ya, ini Glenn Gould yang mau. Kalau kamu nggak suka jangan tulis, jangan email saya, jangan ke Facebook ya. Enggak, waktu itu belum ada Facebook. Aduh, itu gila tuh. Gila bener, itu bener. Tapi itu bener. Tapi Anda hadir. Ada, bener itu. Sekali lagi ketemu lagi, saya tahu juga dari Cleveland juga. Satu kali ada yang main Brahms One, tapi yang pimpin itu Pierre Boulez. Pierre Boulez kan biasa seperti principal guest conductor seperti gitu ya, musik yang paling terhormat di Cleveland ya. Dia punya recording kalau yang rekaman yang paling bagus ya. Dulu kamu tahu siapa yang pimpin itu? Stravinsky, Rite of Spring. Itu paling bagus yang Boulez pimpin sama Cleveland tahun 59. Tapi dia bikin lagi waktu saya di sana juga kira-kira 88, 90 gitu, juga bagus sekali ya. Cuman dia tuh spesialisnya kan ini, modern music. Iya, kan dia sendiri bikin kan? Iya, dia bikin modern music. Saya juga pernah pimpin. Pertama kali saya conduct San Francisco Symphony, saya juga step in karena konduktor sakit, Edo Dopart sakit. Saya pimpin apa? Susah sekali, programnya nggak pernah denger. Kamu juga pernah nggak tahu benar nggak? Hindemith, kamar musik, nomor 6, untuk apa? Viola d'amore. Pernah dengar nggak? Pernah. Itu Bapak aja yang tahu. Tapi sempat pusing. Susu. Tapi Hindemith yang itu masih bagus. Kedua, jadi habisnya dia bilang yang terakhir main Holst the Planets. Oh nah, itu bagus ya. Masih saya bilang enggak, begitu masih gampang dah. Tapi yang paling susah lagu yang kedua, apa itu? Boulez, Please Selong Plea. Waduh, saya mau orang itu susahnya bukan main. Cuman belajarnya bukan 2 hari. 2 hari baru saya tahu. Anda belajar langsung dari partitur? Iya. Atau sebelumnya pernah? Nggak ada recording. Nggak ada recording kan, belum Boulez. Kalau Planet kan ada, saya bisa banyak. Iya, tapi waktu itu nggak ada itu. Hindemith juga nggak ada. Iya, Hindemith ada. Nggak ada, itu juga nggak ada. Jadi saya mesti belajar langsung kondak. Itu sukses, jadi saya jadi besar di ini, terkenal di Amerika. Zubin Mehta. Iya. Ya, bagus Zubin itu di New York waktu itu. Sayang sekali karena sebagai orang Asia yang bisa jadi musik director di LA dan di New York itu bukan main. Karena dia kan diajari mana? Tradisi Eropa kan. Karena dia belajar sama kontrabas kan? Iya, dia kontrabas, tapi dia belajar di Vienna. Jadi dia dihormati. Orang Eropa tuh biasa hanya hormati orang Eropa punya ajaran. Orang lain tuh nggak, kurang gitu katanya. Tapi saya karena dikasih, kenapa? Karena orang Eropa sendiri yang bawa saya, Mazur, Dohnani. Jadi mereka kasih saya baru. Yang Anda terakhir pimpin yang sebelum Anda pensiun ya, bukan terakhir, maksudnya sebelum Anda pensiun itu Anda main apa? Yang saya paling terkesan sekali, saya pimpin Mahler Symphony Number 6. Susulin apa ya? Saya itu sama Cleveland ya. Waktu itu istri pertama saya sakit, dapat kanker. Sudah 3 bulan, dia bilang cuma kasih 10 bulan sampai 1 tahun. Jadi, tapi program itu sudah ditentukan lama. Tapi Mahler 6 itu kan namanya tragic. Iya. Mahler 6 itu tragic, apa namanya? Tragic itu Indonesia apa ya? Ya tragis. Tragis gaya, ya. Jadi saya waktu pimpin itu susah sekali hati. Tapi orkestra tahu, mereka kasih begitu penuh hati semua. Waktu konser itu ya, banyak yang nangis. Orkestra aja yang nangis. Anda sendiri? Anda sendiri nangis nggak? Saya terharu juga, tapi saya nggak bisa. Kenapa? Ada yang bilang apa lah? Atau penyanyi, kalau nggak salah Kalas yang bilangnya. Kamu mau mengharukan orang, boleh. Tapi jangan sendiri nangis. Oh gitu ya? Kenapa? Sendiri nangis nggak bisa keluar suaranya. Kalau sendiri nangis, kodoknya kacau. Nggak boleh nangis, nangisnya habis saja. Sekarang benar-benar harukan orang. Mereka yang nangis nggak boleh, namun jangan kamu yang nangis katanya. Itu Kalas kalau nggak salah yang ngomong. Udah gitu, jadi saya pimpin tuh Mahler 6 ya. Semuanya, sampai sekarang orang bilangnya, this the best performance ever. Kenapa? Itu emosi, bukannya hanya karena itu aja. Suara hati Anda. Itu yang saya paling terkesan sekali di Cleveland waktu saya kondak waktu itu. Istri saya datang
duduk di box. Waktu itu udah di kemoterapi, udah botak, masih pakai wig, datang dengar. Dia juga terharu karena orkestra main begitu, apalagi movement yang ketiga. Sampai sekarang banyak ini di recordingnya di Cleveland tuh masih ada yang main. Justru itu yang bukan main saya itu. Jadi Mohon saya maaf, setelah itu istri Anda meninggal ya. Terus tapi saya masih banyak, apalagi yang satu lagi yang saya paling senang ya, di Cleveland juga, di Blossom tuh yang ini. Nanti saya kasih fotonya ya. Berapa puluh ribu orang datang ya. Saya pimpin Brahms Festival. Saya pimpin Brahms. Nah, saya tanya ya, Pak Jaya pasti tahu dah. Yang paling sulit kondak itu Brahms nomor berapa? Symphony. wah, beda-beda ya. Enggak, yang paling sulit. Iya, Bang, tapi Kondak. nah ya. Wah, kalau kondak saya nggak berani ngomong. Saya nggak. Kira-kira. Tapi menurut saya nomor 1 itu susah loh. Nomor berapa? Itu masih gampang karena last movement masih lebih gampang. Do, ri, do, semuanya lebih gampang. Paling sulit nomor 3. Ya. Karena mulainya itu 6/4 juga, 6/4 juga seperti nomor konserto nomor 1 kan sama juga. Pam pam bim bim. Nah, nomor 3. Tam pam bi da dam pa pa pi pa. Difficult. Conduct in 2 but they come in 3. Itu paling sulit. Jadi saya berapa kali ya mau kondak, udah pernah. Tapi terakhir saya kondak Cleveland itu, waduh mereka mainnya bukan main. Nomor 3 itu paling susah, tapi paling sulit, tapi paling mengharukan. Tapi saya terus terang paling nggak kenal nomor 3. Nah itu. Tapi yang paling dalam. Karena terakhirnya terlalu nggak berame-rame. Ambilnya kan terakhirnya itu koral. Sedih kayak ambilnya abis gitu, nggak habisnya apa? Sepi. Bukannya rame-rame kan biasa kalau kayak nomor 1 kan dom hebat ya. Nomor 4 juga ya. Pam pim pam ya. Dan nomor 2 juga. Itu kan trompet semuanya, horn semua. Tapi nomor 3. Nah, saya waktu terakhir itu pimpin di mana? Di Cleveland, waktu sesudah COVID. Tanggal 20 kita punya konser semua di cancel, karena nggak bisa COVID. 21 saya balik. Saya dia tanya mau pimpin apa? Saya bilang mau pimpin Brahms. Brahms yang mana? Yang 3 yang paling sulit. Kenapa? Saya mau mengikatkan orang-orang di COVID yang sudah meninggal, yang sudah tidak ada. Itu memoriam. Itu seperti prayer, seperti doa habisnya. Itu yang monumen. Tapi itu jadi ya, saya baru tahu ini. Sekali. Saya baru tahu. Iya, itu. Terus terang saya paling nggak kenal nomor 3. Tapi sekarang saya mau ngomong tuh itu ya. Saya nggak sangka waktu saya di Florida, kan orkestra itu nggak besar. Saya pimpin mulainya. Seperti tahun 90, setelah itu tahun 1991, kita diundang. Undang apa? Main di mana? Di Super Bowl. Super Bowl itu apa? Di Amerika yang paling ramai setiap tahun cuma sekali. Itu apa? Kompetisi bakal American football, bukan soccer ya. Yang gitu. Tapi sebelum mulainya kan mereka selalu ada nyanyi apa? Kebangsaan, itu lagu kebangsaan, National Anthem. Star Spangled Banner. Tapi setiap tahun kan lain-lain. Ada yang nyanyi solo, ada yang pakai gitar, ada yang pakai apa. Ini kali dia bilang mau pakai orkestra. Yang bikinnya dari Hollywood. Ini arrangementnya. Dia bilang minta saya pimpin. Saya konduktornya pertama dipimpin Super Bowl pakai National Anthem. Tapi itu kalau orkestra aja kan nggak nyanyi nggak bagus. Dia bilang kita udah ini apa? Janji sama siapa? Whitney Houston. Dia yang nyanyi, saya yang pimpin iringinnya. Waduh, itu bukan main. Sampai sekarang ya, orang bilang yang paling National Anthem yang lagu kebangsaan yang terbaik. Sampai di YouTube masih ada sekarang. And will be performed by the Florida Orchestra under the direction of Maestro Yaha Ling
and sung by Grammy Award winner Whitney Houston. Berapa tahu? Waktu saya masuk itu ramai sekali orang tepuk tangan. Kenapa? Yang mau nonton bola kan kira-kira 70-80 ribu. Itu udah teriak-teriak semua. Tapi ya katanya begitu bulain semuanya sepi, semuanya dengar. Udah sesudah habis mainnya yang terakhir itu 4 F-16 jet di atas stadion gelar. Lihat itu. Ruk bendera semua. Ya, bagus sekali. Udah gitu ya. Dia karena terharu waktu itu ya, terharu mereka. Jadi dibikin rekam, dibikin CD, bikin video. Dijual bakal apa? Bantu orang-orang yang di perang waktu itu. Waktu perang Kuwait ya, sama Irak, Kuwait. Iya. Jadi yang korban-korbanan itu, jadi uang yang dijual itu rekaman dipersembahkan kepada orang-orang yang nggak. Iya Pak, ya Profesor Yahya betul yang saya fellow. 750 million orang yang lihat di TV itu. Jadi itu bukan bagus saja hanya satu Super Bowl. Itu Super Bowl yang spesial karena Whitney Houston. Dia umur 27 ya, udah dapat Grammy. Waktu saya nonton, Whitney is so great that today we can do this together. She replied. Waktu dia bilang nyanyi Bodyguard. Itu nyanyi national anthem kan? Yang nyanyi Bodyguard. Film Iya, dia juga nyanyi Bodyguard juga. Iya, itu sama kan? Sama. Waktu saya ngomong gitu dia bilang, "It's my honor, maestro." Dia bilang kan, wah saya kaget. Orang gitu, kan orang ternama gitu, udah dapat Grammy, kok masih rendah hati? Ada orang yang mau apa-apa aja udah sombong. Tapi biasanya kalau orang belum apa-apa ya sombong. Kebanyakan orang yang nggak ada apa-apa jadi sombong. Iya. Nah, Pak Yahya, ini kalau dilanjutkan, saya kira bisa sampai seminggu kita nggak akan berhenti. Nanti saya datang lagi. Ya, tapi ini karena ada waktu yang terbatas. Tolong apa yang belum saya tanyakan, tapi menurut Anda perlu maksudnya kita semua ini ketahui. Berdasar pengalaman Anda yang menurut saya sih bagus, tapi saya mau bilang, saya itu dilahir di Indonesia, lalu dibesarkan juga di sini, diajar mulainya piano semua dia. Saya selalu merasa berterima kasih karena ada kesempatan di Indonesia sampai umur 18 baru pergi ke Amerika. Itu guru-guru saya yang cinta sama saya, kasih sayang sama saya. Waktu itu saya miskin di Indonesia, nggak pernah pikir bisa keluar negeri. Tapi saya dapat dari Rockefeller 3 Foundation pergi ke Juilliard. Kenapa? Karena Tuhan kasih saya. Itu berkat Tuhan sekali. Kalau bukan Tuhan yang kasih saya di Indonesia, nggak mungkin. Jadi saya tuh cuma bisa pulang ke kehormati ke glory to God gitu. Tapi saya cuma senang sekarang saya kadang-kadang bisa pulang Indonesia. Saya mau bantu anak-anak muda Indonesia supaya lebih saya bisa share. Saya punya experience, pendidikan, pengalaman, expertise. Jadi semua orang yang saya bisa, bukan piano aja, conductor, orkestra, saya yang mana saya mau bantu. Karena kenapa? Saya hanya orang Indonesia satu-satunya dari Indonesia. Pernah ke sekolah di Juilliard, Yale, lagi Tanglewood sama Bernstein, udah gitu cuma satu-satunya. Ya, jadi kalau sekarang saya di Indonesia, saya mau supaya lebih maju. Semua itu lebih bagus. Nah, gitu. Saya punya itu ngomong yang paling penting. Pengalaman itu banyak sekali, nggak habis-habis. Tapi yang penting itu mahkotanya ini. Future itu yang nantinya. Visinya. Ya, visinya buat nanti Indonesia gimana? Karena Indonesia ya, classical music mesti terus ini. Dulu saya rasa, waduh, hebat ya bisa denger Irawati main. Waktu pertama kali saya main denger itu Beethoven piano concerto nomor 3 Irawati main. Concerto nomor 4 Rudy Laban yang main. Itu kesannya bukan sampai sekarang saya nomor 4 itu paling seneng, susah paling sebuah konser yang paling seneng nomor 4. Jadi saya rasa tuh saya bangga sekali sebagai orang yang dilahirkan dan besarkan di Indonesia. Saya jadi sekarang
datang ke sini, saya dikasih undangan jadi diaspora. Jadi bisa, saya kapan aja datang, boleh. Tunggu tinggal berapa juga boleh. Jadi saya bisa terus bisa share sama orang-orang di Indonesia. Kalau mendengarkan apa yang ada visi Anda itu, terus terang, saya kan lebih tua dari Anda, ya. Tapi begini, saya menyesal. Coba saya waktu masih remaja ketemu Anda sekarang. Lain lagi ceritanya. Oh, tapi sekarang kalau nggak ada Pak Jaya, kita punya Indonesia punya ini, mana ada Muri, ada semua. Yang paling penting sekarang orang jadi hormati karena Pak Jaya punya semua jasa-jasa yang bantu semua, jadi semua tahu. Itu yang paling penting. Sekarang kita sudah berumur, yang penting sama-sama kita bisa bangkitin anak-anak muda. Jadi seperti remaja nanti nggak bilang, oh nanti saya menyesal gitu, enggak, karena kan udah ada kesempatan. Ya saya kan menyesal. Saya juga menyesal nanti. Karena saya ada aja yang menyesal. Kalau saya ketemu orang kayak gini, waktu saya remaja, aduh. Tapi saya juga kenapa? Kalau saya nggak ketemu Bernstein, nggak ketemu Dohnani, ya semua itu memang itu ada semua. Tuhan punya pimpinan itu paling mujizat. Kita nggak bisa kira-kiraan. Kita coba bisa berterima kasih kalau dikasih kesempatan untuk bantu, untuk melayani dia. Itu yang penting. Itu saya jadi kalau podcast sampai sini yang paling penting itu apa? Itu Tuhan yang kasih. Saya punya talent itu dari Tuhan. Saya punya kesempatan dari Tuhan. Iya. Semua apa-apa karena prestasi Anda juga dari Tuhan. Iya. Ya, itu yang kalau tidak ada perkenan beliau, udah. Nggak ada apa. Saya apa itu? Orang dari Mangga Besar 5 itu tangki, orang mana kenal. Sekarang, Yahya Ling masuk Muri, masuk US Congress, kasih saya special itu session honoring Yahya Ling in the United States Congress session. Ada itu, saya kirim nanti. Ya, itu Ratu Inggris datang, Presiden China, Presiden Amerika, itu King, apa semua yang saya datang, apa? Nggak apa-apa itu. Donald Trump. Hah? Donald Trump. Iya. Pernah? 2 kali ke rumahnya diundang saya. Di Mar-a-Lago, sebelum dia berpresiden ya. Waktu belum presiden, tapi dia mau jadi presiden, mau ini apa? Tapi dia... Kenapa dengerin apa? Dia itu di Palm Beach, rumahnya kan di Mar-a-Lago. Iya. Itu Palm Beach Symphony, di situ main. Mereka undang saya pimpin satu gala untuk benefit Palm Beach Symphony, karena uang kan mesti kurang kadang-kadang. Jadi Donald Trump agree kasih kita punya rumahnya pakai main konser di ballroomnya. Oke, saya datang ke ballroom, saya pimpin. Saya diundang tinggal di rumahnya di Mar-a-Lago. Itu suite-nya Melania Trump yang dekorasi. Udah gitu, yang paling hebat, saya bilang sama orang yang ini pengurus, bilang ya, saya sesudah konser itu kan ada apa namanya, keringetan gitu ya. Saya mesti tukar baju, mandi dulu sebentar ya. 20 menit baru saya bisa ikut makan. Tapi saya ditaruhnya di meja Donald Trump, Melania. Saya bilang nggak enak dong, tapi saya mesti mandi dulu, kalau nggak bau kan. Tapi dia tunggu loh. Dia tunggu saya datang, wah dia bangun. Saya diajak ke ambil makanan di buffet, dia yang ambil. Ternyata sih juga. Karena dia jadi ketua itu, jadi konsepnya jadi uang itu dikasih. Iya, nah itu pertama kali. Kedua kali untuk apa? Dia juga yang chair. Chair itu jadi ketua dari charity ya. Bukan apa? Cleveland Clinic. Cleveland itu yang paling ternama di Amerika. Karena Cleveland itu ya rumah sakit yang paling bagus. Kita waktu main konser pakai Cleveland Orchestra. Jadi Cleveland Orchestra semua uang yang dapat disumbang dikasih Cleveland Clinic. Jadi bantu dokter, research semua. Itu saya yang pimpin. Tchaikovsky 64 di rumahnya Donald Trump itu. 2 kali saya. Ada foto sama-sama ya. Terus terang Anda ini merubah pandangan saya terhadap Donald Trump, karena saya kan belum pernah ketemu. Iya, tapi kan kesannya kan jelek sekali. Iya, kalau orang banyak yang lihat dia punya ngomong. Ternyata. Tapi karena kenapa? Karena waktu itu saya nggak kenal dia, udah presiden juga nggak tahu.
waktu dia belum sebagai presiden, pas karena dia masih juga bantu charity, kasih rumahnya, kasih orang bakal charity. Juga undang saya, lagi waktu saya datang dia hormati karena saya bukan orang yang ternama sekali kan. Kalau ke Leonard Bernstein datang pasti dong. Ini kan orang namanya apa? Yahya Ling itu dari mana? Indonesia apa itu? Tapi dia begitu baik. Saya diantar ke buffet. Ini chef yang saya bikinin, ini yang enak, lo ambil, temenin saya makan. Udah gitu foto begini lagi dia. Nah, tapi saya nggak tahu ya, saya bukannya belum berkenal benar. Nggak apa-apa, tapi saya semua ya, saya nggak mau banyak ngomong, saya bukan ikut politik sih. Iya, tapi justru karena Anda bukan politik itu yang saya makanya hargai. Iya, jadi saya nggak, saya bukannya pro atau con atau gimana. Itu politiknya banyak, saya nggak ikut. Yang paling penting itu musik ya, paling penting apa? Itu universal language. Iya. Kita apa juga ya, waktu saya paling penting kemana? Ke Israel. 1977, saya ikut Rubinstein Competition. Saya dapat bronze medal. Rubinstein himself was there. Rubinstein saya ketemu. Jadi Anda ketemu? Iya. Siapa lagi? Michelangelo. Leon Fleischer. Cuman dia juri. Jadi Michelangelo. Rubinstein, juri. Nah, ya. Judge. Nah, saya bilang, saya waktu datang ke Israel itu, pakai apa waktu itu? Saya pakai warga negara Indonesia, paspor. Nggak boleh kan? Nggak boleh, tapi dikasih. Karena apa? Untuk musik. Sampai presiden sampai undang saya ke istana, Perdana Menteri Golda Meir kasih saya piagam. Dia bilang, kita senang sekali kenapa hari ini tidak pernah ada orang Indonesia datang ke Israel. Kamu memakai Indonesia bikin musik yang begitu bagus, bangga bagi Indonesia. Baron Boehm. Wow, bagus. Great pianist. Enggak, tapi juga dirigen ya. Iya, tapi pianisnya lebih baik dari dirigen. Oh, lebih ya? Iya, saya rasa gitu. Emang bagus. Tapi kan dia bikin orkes Diwan itu kan, yang mempersatukan Iya. Iya toh? Iya, itu justru bagus gitu. Jadi itu musik bukannya bangsa inilah, race inilah. Itu kalau nggak salah kan ada orang Iran, ada orang semua. Arab Palestina, ada Israel, apa semua. Iya, itu. Jadi waktu saya pertama kali itu ya, juga waktu saya Jacqueline Dupre. One of the greatest. Enggak pernah. Enggak, cuma denger aja. Rostropovich. Oh ya, kan pernah. Banyak kenal. Siapa aja, Horowitz saya pernah denger. Lu bukan denger, maksudnya ngiringi. Oh enggak. Lu enggak pernah ngiringi. Ngiringi banyak, saya ngiringi ya. Yang paling penting ya. Kamu tahu yang ballet dancer yang paling ternama apa yang saya? Yang mana? Nijinsky atau Nureyev atau Baryshnikov? Nureyev. Terbang. Ya. Terbangnya keren. Kedua, apa? Saya bertanya ya. Apa ada ngiringi dia apa? Sore hari Faun? Bukan di Blossom itu, waktu yang saya pimpin itu festival. Nah ya apa? Dia Song of Wayfarer, Mahler. And then Apollo, I think is Stravinsky, right? I forget now. Yeah, I think it's Stravinsky. Apollo Musicat, ya. Okay, so those the two, they're dancing. Saya lupa itu namanya, nama lagunya, tapi kira-kira itu. Begitu kedua itu apa? Yang paling hebat flute itu siapa? Wah, Rampal. Lampau udah liwat waktu. Satu lagi. Siapa? Enggak tahu. James Galway. 12.000 datang 2 kali malam sama-sama 12.000. Main apa dia? Oh, macam-macam lah. Mozart lah, apa semua juga macam-macam. Kecil-kecil juga main. Oh, Danny Boy. Oh iya. Pak, ini bukti kita nggak bisa berhenti. Iya, nggak bisa. Masih banyak lagi. Iya, tapi begini, waktu ada yang membatasi, saya mohon maaf kami nggak punya apa-apa, Pak. Tapi ini untuk melengkapi muri Anda bisa pasang di museum Anda. Dari Jaya supaya itu. Terima kasih Anda Anda memberi kehormatan pada kita bahwa seorang Yahya Ling sudi diundang ke sini. Oh, ini kehormatan saya juga, privilege saya juga datang ke sini karena saya tahu Pak Jaya itu bagaimana influence yang paling banyak di Indonesia itu ya, yang dihormati sama orang semuanya. Jadi saya juga terharu bisa dikasih muri juga dikasih ini. Ini tidak sembarang orang
dapat ini. Justru. Iya, ini semua selected di sini. More selected. Iya. Iya. Nah, samping itu Pak, saya mohon perkenan Anda untuk menerima koleksi my composition. Ya, tapi ini Anda taruh aja di lemari, Iya, atau di tong sampah. Enggak lah. Wah, ini ada rekamannya juga. Rekamannya ada, Ya. tapi bisa-bisa. Enggak apa-apa, nanti aja kalau ada, kasih saya bisa dengar, bisa lihat juga bukunya. Saya kalau gitu, kalau saya dengar, nggak mau sambil lihat aja, saya mau dengar kalau udah ada yang pimpin, Ya. apa aja, piano juga apa aja, semua juga boleh. Yang chamber music juga boleh, orkes juga boleh. Jadi saya juga lihat skor, saya bisa lihat, oh gitu gimana. Anda bisa minta Mbak Halida Hatta Ya untuk nanti, main. ya nanti saya, Ya. nanti Ya, saya itu dari kecil teman baik sekali. Ya, ya. Sekolah musik sama-sama sama Pak Rudi. Dan saya yang nguji dia pernah. Apa? Nguji di YPM. Iya, IPM. Kira saya menang nguji. Oh. Menguji. Dia kalau nggak salah eksamen terakhir gitu Iya, kan. iya. Bagus sekali dia. Bagus, ya, Pak. Dan tentunya bapak beliau yang saya juga sangat hormati, Bung Hatta. Itu saya juga dihormati. Banyak terima kasih. Oh ya, Banyak terima mari kasih atas ini penghargaannya. cukup. Terima kasih ya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Profesor Terima yang kasih. Senang sekali kesini. Senang hati.